setelah pengumuman hasil suara pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI. Sejumlah peserta kongres marah karena merasa banyak suara yang hilang. Menurut salah satu peserta kongres, situasi di dalam lokasi kongres yang berlangsung tertutup sempat tegang, namun tetap kondusif. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya diputuskan dilakukan pemilihan ulang untuk posisi Wakil Ketua Umum. Dalam pemilihan awal, Zainuddin Amali dan Yunus Nusi mengungguli perolehan suara dan terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Sementara Ratu Tisha berada di posisi ketiga dengan 44 suara. Hasil pemilihan ulang, Ratu Tisha justru mendapat suara terbanyak. Disusul Yunus Nusi, kemudian Zainuddin Amali dengan masing-masing suara 54, 53, dan 44. Namun di akhir pemilihan ulang, Yunus Nusi justru mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum terpilih, sehingga Menpora Zainuddin Amali yang tadinya tersingkir, kini meraih kursi Wakil 2 Ketua Umum PSSI 2023-2027. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Makassar mengakibatkan banjir merendam ratusan rumah warga. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih, mengakibatkan warga mengungsi ke sejumlah lokasi. Banjir setinggi 1 meter lebih melanda Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Makassar sejak beberapa hari terakhir. Di Kecamatan Manggala, ketinggian air di beberapa lokasi terdalam bahkan mencapai 2 meter. Ratusan rumah warga terendam sejak hampir sepekan terakhir. Petugas BPBD menyusuri banjir mencari warga untuk dievakuasi. Paha atau lutut, tapi mulai kemarin lagi naik. Itu kenapa bisa naik? Ya kira mungkin karena curah hujan atau juga kiriman dari Goa dan Maros. Sungai itu ya? Iya, sungai dari Goa dan Maros. Oh, Pak, ini setiap tahun memang banjir sini, Pak? Kalau kita sini bisa dikatakan sudah jadi langganan lah. Sejak banjir melanda, ratusan warga dievakuasi ke sejumlah lokasi seperti masjid dan lokasi lainnya yang aman dari banjir. BPBD Makassar mencatat terdapat 100 lebih warga yang terdampak banjir. Warga membutuhkan bantuan mulai dari obat dan makanan dan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Kita ke kasus penyanderaan pilot Susi Air. Olah TKP digelar di lokasi pembakaran pesawat Susi Air di distrik Paro, Kabupaten Duga. Di lokasi, petugas juga mengecek desa yang kini kondisinya kosong karena ditinggalkan oleh warganya. TNI Polri menggelar olah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di landasan pacu Bandara Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Hasilnya sekitar 80% badan pesawat habis terbakar dan hanya tersisa sayap, baling-baling, dan ekor pesawat. Di distrik Paro, petugas juga memeriksa sejumlah rumah yang kosong ditinggalkan warganya mengungsi ke Kenyam. Warga mengungsi akibat khawatir adanya ancaman KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Selain mengolah TKP, petugas juga membersihkan bandara agar pesawat bisa kembali beroperasi melayani masyarakat di Bandara Paro. Sebelumnya Selasa 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Mertens sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kami dari Kodam 32 Matarakma, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan TNI Polri Tentara Indonesia. Untuk mengetahui perkembangannya, kami telah terhubung dengan rekan Omega Batko Rumbawa di Jayapura, Papua. Selamat petang, Omega. Bagaimana informasi terbaru terkait dengan penyanderaan pilot Susi Air? Selamat malam, Reinhard, waktu di Papua. Sepekan sudah penyanderaan yang terjadi kepada pilot Susi Air Philip Martin. Sampai saat ini aparat gabungan TNI Polri masih tetap berupaya dan menduduki distrik Paro yang menjadi tempat kejadian yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya.
Oke, seperti apa tadi proses olah TKP digelar di lokasi pembakaran pesawat Susi Air dan apa temuan-temuan dari olah TKP ini? Sampai saat ini hasil dari olah TKP belum bisa diumumkan oleh aparat gabungan, terutama Satgas Damai Kartens. Namun aparat gabungan TNI Polri terus berupaya menguasai distrik Paro. Namun saat ini yang dapat kami laporkan, kami menerima informasi dari juru bicara PTN OPM, Feby Sembon, yang telah menyampaikan beberapa hari lalu bahwa pilot PCR dibawa oleh Egyanus Kogoya telah keluar dari distrik Paro menuju kampung Alduru. Oke, dalam misi penyelamatan ini dari informasi yang Anda himpun, apa yang menjadi kendala dari aparat TNI Polri dalam melakukan penyelamatan? Kendala yang saat ini dialami oleh aparat gabungan TNI Polri melihat geografis Kabupaten Duga, khususnya di Paro yang dimekarkan oleh Mapenduma, distrik Mapenduma, terkendala oleh jaringan serta cuaca. Namun geografis tersebut sangat sulit untuk dimasuk atau ditelusuri oleh aparat gabungan TNI Polri. Baik, saat ini. Artinya ada kendala geografis dan juga kendala cuaca yang dihadapi. Apakah akan ada olah TKP ulang dan bagaimana kemudian misi ini akan terus dilanjutkan dari informasi yang Anda dapatkan? Informasi yang kami himpun saat ini, olah TKP untuk sementara belum dilakukan. Namun adanya informasi yang kami terima oleh Satgas Damai Kartens, mereka akan terus mencari posisi atau letak lokasi di mana Egyanus menyimpan pilot PCR Philip Martin. Oke, baik. Terima kasih Omega Batkorubawa. Kita akan tunggu informasi terbaru nanti terkait dengan misi penyelamatan pilot dari Susi Air. Terima kasih. Kita ke informasi berikutnya. Hari ini di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan sopir taksi online oleh anggota Densus 88 anti teror Bribda Haris Sitanggang. Rekonstruksi digelar di halaman Polda Metro Jaya karena peristiwa pembunuhan terjadi beberapa lokasi. Rekonstruksi pembunuhan pengemudi taksi online Sony Rizal yang dilakukan anggota Densus 88 anti teror Bribda Haris Sitanggang digelar di halaman Polda Metro Jaya, Jakarta hari ini. Pelaku memperagakan 37 adegan pembunuhan yang terjadi di beberapa lokasi di Tangerang, Bekasi, Jakarta, dan juga Depok. Sebelum pembunuhan, Bribda Haris memesan taksi yang disopiri oleh Sony dan naik dari halte Semanggi di seberang Polda Metro Jaya. Sementara motif pembunuhan diduga karena kalah bermain judi. HS pun berinisiatif mencuri mobil milik Sony dan berencana untuk menjualnya. Kan 34A. Sidang kasus narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa kembali digelar dengan menghadirkan saksi. Namun dalam persidangan, jaksa penuntut umum sempat bersitegang dengan Hotman Paris, kuasa hukum Teddy Minahasa. Terdakwa Teddy Minahasa marah dan mencecar saksi di sidang lanjutan perkara narkotika jenis sabu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu geram lantaran saksi mengubah berita acara pemeriksaan. Dalam sidang, Teddy berpandangan ada ketidaksinkronan tanggal antara rilis dengan hasil uji laboratorium yang diterimanya. Jaksa pun mengingatkan agar kedua pihak tidak perlu bersitegang di persidangan. Sementara pada sidang hari ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi yakni Nathaniel Ginting, Timotius Clement, Fatullah Adi Putra, Maulana alias Mul, dan Imron alias Yoyo. Banyak isi BAP yang ternyata tidak benar. Ya. Ada saksi yang mengatakan, saksi kunci daripada jaksa adalah bahwa di dalam dakwaan katanya ada orang bernama Fatullah yang teman dekatnya Dodi, katanya menurut jaksa dalam surat dakwaan adalah orang yang menyerahkan uang, ya, orang yang menemani Dodi untuk menyerahkan uang. Ternyata di BAP dari Fatullah tersebut 4 kali dia mengatakan bahwa Dodi tidak membawa apapun. Dodi atau mantan Kapolres tidak membawa apapun ke rumahnya.
Kita ke informasi lainnya. DPR dan pemerintah memutuskan kenaikan biaya haji pada tahun ini sebesar Rp49.800.000. Alasan kenaikan adalah untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Dalam rapat panitia kerja antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama, biaya haji disepakati sebesar Rp49.800.000. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yaitu Rp39.080.000. Untuk jemaah haji yang gagal berangkat tahun 2020 dan 2021 tidak dikenakan tambahan biaya. Sementara untuk jemaah yang mendapat kursi baru tahun ini dikenakan tambahan sebesar Rp9 juta. Tidak hanya itu, pemerintah juga berjanji memberikan solusi proses pelunasan agar calon jemaah tidak terbebani dengan kenaikan ONH. Jadi trennya nanti akan dilihat kondisinya, ya, kondisi keuangannya, dan kita ingin meningkatkan. Yang pertama diputuskan itu terkait dengan setoran awal. Setoran awal jamaah yang sudah 20 tahun ya Pak Aceh, 20 tahun yang berubah, kita akan naikkan itu supaya ketika pelunasan jamaah tidak terlalu berat. Itu yang pertama. Kedua, jamaah boleh mencicil top up. Itu setelah pendaftaran awal gitu kan, setelah daftar mereka bisa mencicil itu. Mengangsur. Mereka boleh mengangsur sampai lunas. Kalau sekarang modelnya, diketahui sejak 2010 biaya penyelenggaraan ibadah haji terus mengalami kenaikan. Tiap tahun presentase besaran nilai manfaat dan BPIH pada BPIH tidak selalu sama. Menurut pemerintah, kenaikan biaya haji mesti dilakukan agar dana manfaat BPKH tidak terkuras oleh subsidi yang besar. Saat ini dana haji yang dikelola BPKH berasal dari setoran awal calon jemaah haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemerintah memutuskan besaran ongkos naik haji 2023 menjadi Rp49,8 juta. Membengkaknya biaya perjalanan haji mendapat penolakan sejumlah calon jemaah haji. Sementara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia meminta pemerintah mengambil jalan tengah terkait kenaikan biaya haji. Sejumlah calon jemaah haji di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengaku keberatan dengan keputusan pemerintah yang menetapkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai Rp49,8 juta. Pasalnya para calon jemaah haji ini mengaku telah membayar pelunasan biaya haji dan tak sanggup jika harus menambah biaya kembali. Sebagian jemaah bahkan menegaskan tak akan berangkat jika ongkos haji tetap dinaikkan. Kalau perasaan kita kan, kalau ini sekarang udah keberatan lah. Keberatan ya? Keberatan, iya. Udah pelunasan kemarin? Udah. Jadi kalau tambah biaya lagi nih? Kalau sekedar nambah-nambah bisa juga, cuma jangan sampai 50. Nggak sanggup berangkat. Nggak sanggup? Keberatan dok. Tapi tetap berangkat juga? Sanggup bisa kali tetap berangkat. Nambah lah terpaksa ini. Berat ya? Oh loh. Berat tambahnya. Sementara itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri meminta agar pemerintah mengambil jalan tengah terkait kenaikan biaya haji. Realitas di Saudi Arabia, sebagaimana pengalaman kami sebagai penyelenggara ibadah umroh, terlihat sekali bahwasanya timbul kenaikan biaya-biaya yang terjadi di Saudi Arabia, dan itu akan berefek kepada kenaikan biaya perjalanan. Dan kami berharap pemerintah dan DPR dapat menciptakan harga tengah yang dapat memenuhi harapan masyarakat untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan dukungan pembiayaan yang lebih besar yang dilakukan oleh, dalam hal ini BPKH, dan optimalisasi dagang mereka. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Usai jeda kita akan membahasnya dalam dialog menanti gebrakan ketum baru PSSI. Tetap bersama kami.